Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih. Disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Demokrasinya itu relies on the theory, bagaimana agar kedaulatan rakyat itu dijaga. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Dan saudara hati-hati, negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya satu dasawarsa, satu dua dasawarsa ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Nah jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang. Seringkali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu, mereka dan kita, sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, hadang. Sehingga masyarakat, apalagi rakyat kecil, lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Berita dan media pada umumnya bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali penduduk bangsa kita akan nilai-nilai fundamental dari setiap kepercayaan yang ada di negara ini. Menyadarkan masyarakat bahwa setiap agama dan kepercayaan, apapun itu, membantu manusia agar memiliki kompas moral untuk mencintai dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Dalam negara demokratis, penting sekali kita memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Representasi yang adil di Indonesia masih sangat minim. Mewakili generasi bunda, saya bisa bilang sangat disayangkan bahwa masih jarang sekali seorang perempuan atau seseorang dari suku minoritas atau agama minoritas direpresentasikan dengan kedudukan tinggi dalam sebuah korporasi atau institusi besar, politik maupun media. Akan sangat sulit untuk generasi selanjutnya melanjutkan jiwa Pancasila jika apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah birokrasi yang diatur oleh orang-orang yang sama. Dan ini sangat disayangkan karena berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa keberagaman dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, menguatkan cara berpikir kritis, dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya sangat dibutuhkan bangsa ini agar memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan kompeten agar dapat merealisasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini adalah untuk membangkitkan kembali rasa bangga dan rasa memiliki terhadap Indonesia dari setiap individu, setiap kelompok, setiap penduduk, siapapun mereka. Karena
Tanpa persatuan yang kuat atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan ada permusyawaratan yang benar-benar mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian, dengan era yang semakin modern dan dikuasai teknologi, mari kita berikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk benar-benar mempelajari dan mengerti setiap segi dari sejarah, budaya, dan adat kita. Tumbuhkan rasa minat mereka untuk mengenal warisan budaya yang ada. Biarkanlah mereka bertanya, tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Agar pada akhirnya mereka dapat menghormati hak-hak sesama manusia apapun perbedaan yang ada. Yang pada akhirnya dapat membimbing negara ini menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa di sini, tapi sebagai warga negara Indonesia, saya yakin kita semua dapat setuju bahwa visi Bung Karno untuk membangun dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan adalah suatu hal yang kita semua inginkan. Oleh karena itu, saya menghimbau semua orang yang menyaksikan saya hari ini untuk bersama-sama membuka perbincangan bagi generasi selanjutnya mengenai seberapa krusialnya ideologi bangsa kita bagi perkembangan dan kelangsungan Indonesia. Mimpi kita tidak bisa hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045 saat Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Ada sekitar 1.340 suku di negara ini. Kita harus berani bermimpi lebih besar, menjadikan Indonesia pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadi contoh dunia akan bangsa yang benar-benar peduli kemanusiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Menjadikan Pancasila sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Terima kasih. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Dari 5 sila Pancasila, mana yang menurut lo masih agak jauh dari realisasi atau pengharapan gitu? Still long way to go tuh. Ya kalau misalkan pasti paling gampang orang akan bilang keadilan sosial itu yang paling obvious ya. Tapi for me itu sebenarnya 4. Wow, dari 5 masih still long way to go. Apa? Yang keempat, bukan yang keempat. 4. Oh, soal ini ya. 4. Soal demokrasi. Yes, yang keempat. Kenapa? Karena sistem kita ini ada beda nih, ngetok nih. Harus berani beda dong. Yang lain tuh sila kelima semua. Pasti. Gua tanya tadi. Pasti semua ngomongnya sila kelima and that's the obvious answer. Tetapi saya mau kalau ditanya mana yang paling sulit, mana yang paling jauh, kita adalah nomor 4. Kalau nomor 5 semuanya sepakat. Semuanya sepakat kita akan mengarah ke keadilan sosial. Tapi nomor 4 belum tentu semuanya sepakat. Kita udah 20 tahun berdemokrasi. Korek. Justru dengan demokrasi yang berada sekarang itu nggak sesuai dengan Pancasila sila keempat. Bro, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. It's a led democracy, constitutional democracy, bukan liberal democracy. Yang benar-benar mengerti soal sila keempat, kita udah jauh banget dari sila keempat. Kalau saya bukan soal pilpres, saya lebih kepada pemilihan legislasi yang kalau gitu untuk pilkadanya. Oke, bukan pilpres tapi pilkada. Why? Harusnya masyarakat diajarkan siapa yang kau pilih sebagai wakil lo makes a difference. Orang kan sekarang mikirnya ya udahlah terserah gue nyoblosnya yang ini, gue nyoblosnya yang ini, nggak tanpa lihat gitu loh, karena too much choice. Tapi kalau mereka bisa fokus di situ, lalu mereka harus trust
bahwa yang mereka pilih akan membuat keputusan yang tepat dalam siapa yang akan memimpin daerah mereka. Kalau saya jujur, saya nggak ada yang saya tutupin. Kalau kita betul-betul belajar tentang Pancasila, setuju atau tidak setuju, bukan berarti kita menyatakan bahwa itu lo salah, lo benar. It's just interpretation gitu kan. Dan interpretation itu adalah menurut saya untuk kita bisa menekan angka korupsi dan transaksional politik, salah satunya adalah tentang indirect elect. Animonya bukan hanya di partai, animonya juga ada beberapa lintas. Kita udah mulai ngomongin karena come on, this is transaksionalnya dan korupsinya mau seberapa lama kita kayak gini, apalagi kita nggak ada spending cap on pada saat kita kampanye, iya kan? Kalau itu nggak, ya the other option adalah spending cap. Tapi seberapa banyak kita bisa mempercayai para kandidat untuk stay within that spending cap, gitu loh. At least 20 tahun kita udah coba cara ini ya. Dan ternyata Sarah sampai pada kesimpulan kayaknya mungkin enough is enough for this. Well, Indonesia, a lot of people will say, banyak anak-anak muda bahkan generasi milenial yang mulai menyadari kayaknya kurang cocok dengan demografi yang ada di Indonesia. Keadilan sosial, sesuatu yang memang tertera di dalam dasar negara Indonesia, dalam Pancasila yang kelima, tapi yang sering mentok hanya sekedar menjadi jargon aja. Semua orang mungkin sepakat dengan hal itu, tapi jarang untuk diaplikasikan. Pandangan umum ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu harus dibicarakan dan dilakukan dalam perut yang kenyang. Karena kalau nggak kenyang, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terpenuhi, mustahil untuk bisa mencapai konsensus. Oh, jangan-jangan demokrasi itu tidak dibangun di atas konsensus, jadi kesepakatan, tapi sebenarnya di atas konflik. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang malah justru sebenarnya akan menyuburkan dan menajamkan demokrasi itu sendiri. Karena kalau kita kan lihat di Indonesia, wah ini bising demokrasi, banyak perbedaan gitu, ini kayak orang Indonesia tidak layak untuk berdemokrasi. Yang mendasari dari bisa naik dan berkuasanya orang-orang, tadi sudah disinggung kan ada Xi Jinping, Putin, ada Bolsonaro di Brazil, Duterte di Filipina, dan itu tidak menutup di negara-negara lainnya. Apa yang membuat orang-orang yang dianggap tadinya berada di pinggir ini, ekstrim, bisa memenangkan hati dari orang-orang yang ada di tengah dan terpilih secara majoritas? Tapi apakah kalau kita mau menarik garis paralel, apakah hal serupa bisa terjadi di Indonesia juga? Dimana kalau kita lihat kan satu partai dengan partai lain di Indonesia, secara umum kan semuanya mengaku kerakyatan, kalau di sini kan. Secara ideologi kan perbedaannya tidak terlalu kontras, hanya berbeda warna partai saja. Apakah kalau semua orang memilih berada di tengah, nanti di masing-masing spektrum ini justru akan muncul dan subur orang-orang yang lebih ekstrim? Dan kalau tidak berpihak kepada underdog atau kepada rakyat, jadi partai-partai ini berpihak kepada siapa di Indonesia? Di podcast waktu itu ngomongin soal golput, tapi saya sempat menyinggung juga soal apa yang dikatakan oleh Fukuyama, karena Fukuyama bilang setelah Soviet runtuh nih akan menjadi akhir dari pergulatan pemikiran, demokrasi liberal akan berjaya, jadi the end of history. Dan ternyata kan nyatanya tidak demikian. Ya justru itu ini kan tantangan kita semua. Saya orang yang sangat berharap, bermimpi bahwa punya partai politik yang betul-betul bisa menjadi agen dari perubahan dan pertumbuhan demokrasi, kualitas demokrasi lah. Nah ini mesti ada terobosan-terobosan baru, partai yang memberikan harapan dan ide-ide baru bagi kemajuan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.